Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Mesin, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Suherman sebagai Tabi Puong, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mesin mengenang masa lalunya. Masa lalu yang pahit, yang gelap, yang getir. Masa lalu yang pernah dialaminya bersama laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga, yang sekarang ini sedang terbaring di ruangan belakang pondoknya. Ketika itu Mesin berada di rumah Pamungsu, di desa Manguntur. Pamungsu adalah sahabat dekat Arya Dwi Pangga. Pagi itu juga sangat cerah. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga masuk ke dalam ruangan biliknya sambil membawa secangkir ramuan obat-obatan. Minumlah ramuan obat-obatan ini, Nona Mesin, supaya tubuh Nona kembali menjadi kuat seperti sedia kala. Ayo Nona, silakan minum. Terima kasih Tuan Dwi Pangga. Nah, sekarang marilah kita nikmati pagi yang cerah ini dengan berjalan-jalan.
Saya akan menunjukkan suatu tempat di mana kita dapat melihat panorama alam yang sangat indah. Mari Nona, mari ikut saya. Meisin melangkah perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga memapahnya. Mereka meninggalkan pondok kediaman Pamungsu, berjalan menuju tebing yang sangat tinggi. Tiba-tiba Meisin merasakan kepalanya menjadi berat. Pandangan matanya kabur. Apa yang telah Tuhan berikan kepada saya? Ramuan obat-obatan Nona, supaya tubuh Nona cepat menjadi kuat. Kepala saya menjadi sangat berat. Mata saya berkunang-kunang. Tuan Dwi Pangga, apa yang telah lakukan terhadap diri saya? Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak kuat. Dan disitulah mulai terjadinya malapetaka. Malapetaka yang hampir menamatkan riwayat Meisin. Arya Dwi Pangga memang licik. Dia telah membubuhkan racun perangsang di dalam ramuan obat-obatan. Meisin segera terlena, dan Arya Dwi Pangga berhasil merenggut kesuciannya. Meisin ternoda. Noda yang terus melekat di sepanjang perjalanan hidupnya. Noda yang akhirnya membuahkan kehadiran seorang bayi. Seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Ayu Wandira. Siapa? Saya Nyai, Wali Kadep. Masuklah Bapak Wali Kadep. Pintunya tidak dikunci. Ada apa Bapak Wali Kadep? Orang itu Nyai, orang itu pingsan kembali. Dia tidak akan apa-apa Bapak Wali Kadep. Dia akan segera sembuh. Dia hanya membutuhkan istirahat untuk memulihkan keadaan tubuhnya yang lemah. Biarkan saja dia pingsan. Nanti dia akan sadar kembali. Dan kalau dia sudah sadar, tolong berikan dia beberapa suap makanan yang empuk. Apakah Nyai tidak ingin menengoknya? Tidak. Kepalaku agak pusing. Oh, mungkin Nyai terlalu lelah. Kalau begitu, baiklah. Sebaiknya Nyai istirahat saja. Biarlah orang itu, aku dan Kakang Pamintihan yang akan merawatnya. Sebaiknya istirahat sajalah Nyai. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas pengertianmu. Kakang Pamintihan, kau tidak melihat sesuatu pada diri Nyai Paricara? Aku melihat sesuatu yang aneh. Ya, dia pasti mempunyai ganjalan dengan Tuan Dwi Pangga. Akhir-akhir ini kulihat dia sering kali banyak termenung. Dan tiba-tiba dia sama sekali tidak mau melihat Tuan Dwi Pangga. Mungkin mereka sudah pernah saling mengenal sebelumnya. Ya, itu sudah pasti, Kakang. Nyai pernah mengatakannya kepadaku. Wah, kalau hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, pekerjaan kita bisa terlantar. Nyai lebih banyak termenung. Tiba-tiba saja dia seperti kehilangan semangat kerja. Mungkin orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu pernah berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Ya, tapi Kakang, apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki buta? Kau belum tahu rupanya Wali Kadep. Tuan Dwi Pangga itu buta belum lama. Oh ya. Dia dulu adalah seorang pendekar. Walaupun tidak secara terperinci dan jelas,
Dia itu telah menceritakan riwayat hidupnya kepadaku. Dia adalah seorang pendekar pilih tanding yang dulu terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah? Iya, betul. Wah, kalau begitu dia pernah membunuh banyak orang. Iya, itulah sebabnya dia terkena kutukan para dewata. Matanya seketika menjadi buta dan hilang lenyap segala kejayaannya di masa lalu. Akhirnya, dia hanya menjadi seorang laki-laki bertubuh kerempeng, berwajah pucat pasi, berpakaian compang-camping, dan dia tidak mampu mencari sesuap makanan, walaupun hanya untuk mengisi perutnya sendiri. Sungguh-sungguh mengenaskan nasibnya. Tapi kukira dia sudah banyak sekali berubah. Ya. Dia bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalamannya. Sudahlah, Wali Kadep. Yang penting sekarang ini kita harus dapat membujuk Nyai agar dia mempunyai semangat kerja seperti semula. Oh ya, di mana Nyai? Aku tidak melihatnya di kamarnya. Dia ada di sana, di makam Bapak Wong. Sejak tadi dia duduk di sana sendirian. Memang benar, Meisin duduk tepekur di makam Tabib Wong. Semenjak kehadiran Arya Dwi Pangga, pikirannya seringkali menjadi kacau balau. Hatinya tidak tenang, jiwanya gelisah. Biasanya dia dapat mengatasi dengan mudah setiap kekalutan yang datang. Tapi entahlah, mengapa sekarang menjadi lain. Dia sama sekali tidak berdaya menghadapi kehadiran Arya Dwi Pangga. Setiap kali melihat wajah laki-laki itu, hatinya panas terbakar. Itulah sebabnya dia selalu berusaha menghindari Arya Dwi Pangga. Bapak Wong, aku tidak tahu mengapa tiba-tiba hatiku menjadi sangat rapuh. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba jiwaku menjadi sangat lemah. Sangat lemah. Mengapa aku tidak mampu lagi berdiri tegar seperti sedia kala? Aku benci sekali pada kelemahanku ini. Seharusnya aku tidak boleh berpikir tentang kehadiran laki-laki itu. Mengapa aku harus kalang kabut menghadapi Arya Dwi Pangga? Sang Yang Widi, jangan tinggalkan hamba-Mu sendirian. Jangan tinggalkan diriku, dan jangan biarkan aku terjerumus di jurang kehinaan. Anakku Meisin. Anakku Meisin. Meisin terkejut. Suara itu terdengar jelas sekali, mengiang-ngiang di telinganya. Suara Tabib Wong, suara Bapak Wong yang memanggil-manggil namanya. Anakku Meisin. Setiap orang mempunyai kelemahannya masing-masing. Itu pun merupakan kodrat manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti mempunyai cacat, celah. Anakku Meisin, jika hatimu sedang gelisah, jika pikiranmu sedang kalut, jika jiwamu sedang resah, diamlah barang beberapa saat lamanya. Kau harus dapat menghadapi semuanya dengan tenang. Jangan memutuskan sesuatu sebelum pikiranmu kembali terang. Anakku Meisin, seperti sudah seringkali kukatakan kepadamu, mempelajari ilmu pengobatan bukanlah barang yang mudah. Tapi untuk menjadi tabib jauh lebih sukar. Jika kau sudah dapat mencintai sesama hidupmu, seperti halnya kau mencintai dirimu sendiri, barulah kau memiliki dasar-dasar yang kokoh untuk menjadi seorang tabib.
renungkanlah hal ini baik-baik. Jangan sampai kau kecewa di tengah jalan. Bapak Uang, terima kasih Bapak Uang. Setiap kali aku menghadapi kegelapan, kau selalu datang dengan membawa obor penerangan. Terima kasih Bapak Uang. Aku merasa malu sekali. Seharusnya aku dapat melupakan kepentingan pribadiku. Mengapa aku harus menjadi kalang kabut karena kehadiran Arya Dwi Pangga? Arya Dwi Pangga bukanlah siapa-siapa. Dia sama dengan yang lain. Dia adalah orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pengobatan. Baiklah Bapak Uang. Terima kasih atas nasihatmu. Nyai, ini sudah malam, Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Raka Pamintihan. Iya, kami sudah cukup lama duduk di sini menunggu Nyai. Maafkan aku. Aku telah merepotkan kalian. Tuan Dwi Pangga sudah siuman kembali, Nyai. Sekarang dia tidur nyenyak. Kakang Pamintihan baru saja menyuapinya dengan bubur manis. Bagus sekali. Syukurlah. Aku ikut gembira mendengar berita ini. Ayolah. Aku ingin melihat seperti apa keadaan Tuan Dwi Pangga sekarang ini. Mari, Nyai, mari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Dwi Pangga, silakan minum. Tuan, silakan minum, mumpung masih hangat. Terima kasih, Nyai. Nampaknya Tuan sudah lebih baik sekarang. Iya, saya sudah tidak terlalu lemas lagi. Semua ini berkat pertolongan Nyai. Bukankah hal ini sudah biasa, Tuan? Orang hidup memang seharusnya tolong-menolong. Iya, tapi bagaimanapun juga saya merasa berhutang budi kepada Nyai. Nyai telah merawat saya dengan sebaik-baiknya. Nyai telah menyuapi saya. Nyai telah memberi minum saya. Bahkan Nyai telah memandikan tubuh saya yang kotor ini, kemudian menggantikan dengan pakaian yang lebih bersih. Saya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Nyai. Sudahlah, Tuan. Lupakan saja soal itu. Ini memang sudah kewajiban saya. Saya adalah seorang tabib. Saya sudah biasa mengerjakan hal-hal seperti ini. Bagi saya, hal-hal seperti ini tidak asing lagi. Lupakan saja, Tuan. Saya harap Tuan akan segera sembuh kembali seperti sedia kala. Maaf, Nyai. Ada apa, Tuan? Sepertinya Tuan ingin menanyakan sesuatu. Maaf, Nyai. Sepertinya saya pernah kenal suara Nyai. Maaf. Apakah Nyai seorang wanita pribumi? Apakah bedanya saya wanita pribumi ataukah bukan pribumi? Bukankah manusia dilahirkan sama? Bukan soal itu, Nyai. Nyai tinggal di rumah bekas kediaman Bapak Wong. Bapak Wong pasti bukanlah seorang warga pribumi. Apakah hubungan Nyai dengan Bapak Wong sebenarnya? Apakah Nyai putri Bapak Wong? Kalau demikian Nyai bukanlah wanita pribumi. Nyai pastilah seorang wanita keturunan asing. Benarkah demikian? Benarkah dugaan saya ini? Saya hanyalah anak angkat Bapak Wong. Nama saya Nyai Paricara. Maaf. Apakah Nyai Paricara adalah nama Nyai yang sesungguhnya? Apa maksud Tuan? Sayang sekali. Sekarang saya tidak diberi kemampuan untuk melihat. Walaupun hanya sepotong sinar.
Kalau saya dapat melihat, tentu saya akan dapat memastikan siapa Nyai sesungguhnya. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Nyai. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya teringat pada seorang wanita keturunan asing. Saya mempunyai dosa yang sangat besar terhadap wanita itu. Saya masih dapat mengenal suaranya dengan baik. Wanita itu bernama Maisin. Sepertinya Tuan Dwi Pangga sangat terkesan dengan wanita itu. Benar, Nyai. Dia seorang wanita cantik. Dia seorang wanita keturunan asing yang lembut dan hatinya sangat mulia. Tapi saya telah berdosa besar kepadanya. Saya telah berlaku tidak senonoh. Saya menyesal sekali. Kalau saja sekarang ini saya bertemu dengannya, ingin rasanya saya mencium kakinya. Saya benar-benar seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Seorang lelaki yang berbudi rendah. Apakah penyesalan Tuan Dwi Pangga tulus sampai ke dalam hati? Sungguhnya, saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu seperti apa nasibnya wanita itu sekarang. Tapi saya benar-benar menyesal. Saya ingin menebus dosa-dosa saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang berada. Mungkin saja dia sudah kembali pulang ke negeri leluhurnya. Iya, mungkin saja begitu. Tapi mungkin saja sekarang wanita itu sudah hidup bahagia bersama keluarganya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja dia hidup bahagia. Sedangkan saya telah menerima upah dari pekerjaan saya di masa lalu. Sekarang mata saya menjadi buta. Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai seorang laki-laki. Saya telah menjadi seonggok sampah. Saya telah menjadi seekor anjing jalanan. Saya adalah laki-laki yang tidak berharga lagi. Sudahlah Tuan Dwi Pangga. Tak ada gunanya Tuan menyesali segala sesuatu yang telah terjadi. Sebaiknya Tuan istirahat. Kalau hati Tuan sudah tenang kembali, saya ingin berbicara dengan Tuan. Terima kasih, Nyai. Dan maafkanlah saya kalau saya telah mengganggu Nyai. Arya Dwi Pangga seperti dapat mengenali suara Maisin, tapi Maisin tetap mengaku sebagai Nyai Paricara. Arya Dwi Pangga sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia merasa mempunyai dosa besar kepada Maisin. Hari berikutnya Arya Dwi Pangga mengajak Wali Kadep bercakap-cakap di ruangan serambi pondok. Hampir seharian ini saya tidak mendengar suara Nyai. Ya, Nyai pergi bersama Kakang Rake Pamintian ke desa Pajarakan. Ada seorang warga desa menderita sakit dan Nyai diundang untuk mengobati penyakitnya. Mengagumkan sekali. Saya benar-benar kagum semangat kerja Nyai Paricara. Saya terpesona oleh pancaran pribadinya. Sekalipun saya tidak dapat melihat, tapi saya dapat mendengar suaranya yang lembut dan bijaksana. Ya, kami semua menaruh hormat kepada Nyai. Dia memang pantas untuk dijadikan teladan. Dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan dia selalu bekerja dengan hati yang gembira. Saya kira dia juga seorang tabib yang rendah hati. Ya, Nyai Paricara memang tidak senang menyombongkan dirinya, sekalipun dia mempunyai kemampuan yang langka. Apakah hari ini Nyai juga akan pulang
larut malam? Ya, tidak tentu Tuan Dwi Pangga. Tapi seringkali Nyai tidak langsung pulang ke Pasuruan satu. Kalau kebetulan ada warga desa lain mengajak singgah. Ya, Nyai orangnya terlalu berperasaan. Dia selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang. Ya, kadangkala saya sendiri merasa was-was. Pernah Nyai dalam keadaan sakit, masih tetap berangkat untuk memenuhi panggilan tugasnya sebagai seorang tabib. Saya dan Kakang Rake Pamintian sudah membujuknya agar jangan berangkat. Tapi Nyai sangat mencintai pekerjaannya. Akhirnya dia berangkat juga. Oh, apakah Bapak Wali Kadep sudah lama mengikuti Nyai? Ya, sudah cukup lama juga. Sejak Bapak Wong meninggal. Nyai pernah menyebut-nyebut Bapak Wong. Sepertinya Nyai sangat mengagumi almarhum Bapak Wong. Ya, Bapak Wong adalah gurunya. Tentu saja Nyai sangat mengaguminya. Nyai banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong. Oh ya, Tuan Dwi Pangga. Bagaimana keadaan Tuan sekarang? Rasa-rasanya saya sudah sembuh sekarang. Badan saya sudah kembali kuat seperti sedia kala. Oh, syukurlah. Kami semua gembira karena Tuan Dwi Pangga segera sembuh. Oh, saya mendengar kereta Nyai. Mungkin mereka sudah pulang. Memang benar. Tak lama kemudian dari tikungan jalan muncul kereta yang ditarik 2 ekor kuda. Kereta yang ditumpangi mesin itu terus melaju memasuki halaman pondok Tabib Wong. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kami semua merasa gembira karena Tuan Dwi Pangga sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Nyai. Semua ini berkat pertolongan Nyai, juga pertolongan dari Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas pertolongan ini. Kami hanyalah perantara saja, Tuan Dwi Pangga. Sesungguhnya Sang Hyang Widi yang telah menolong Tuan. Benar Tuan Dwi Pangga. Itulah keyakinan kami. Itulah yang pernah diajarkan Bapak Wong kepada kami. Penyakit datang bukan dari manusia. Demikian pula, kesembuhan datang bukan dari manusia. Karena itu, menurut almarhum Bapak Wong, sikap yang paling bijaksana adalah pasrah. Jika kita sedang ditimpa kemalangan, jika kita sedang menderita rasa sakit, kita janganlah menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa dengan memberikan rasa sakit kepada kita. Anggap saja semua itu hanyalah ujian semata-mata. Jika kita kuat, kita akan menang. Demikian pula jika sembuh dari rasa sakit, kita harus senantiasa sadar. Kita harus senantiasa eling bahwa kesembuhan itu datang daripadanya juga. Saya baru menyadari sekarang, Nyai. Ternyata manusia hanyalah setitik noda hitam. Manusia hanyalah makhluk yang tidak mempunyai kesempurnaan. Ada suatu kekuatan lain yang tak terbatas, yang menggerakkan seluruh isi alam ini berikut nasib manusia. Benar Tuan Dwi Pangga. Dan kita harus patuh dan tunduk pada kekuatan itu. Jika kita berusaha memberontak, menentang ataupun membangkang, kita akan sakit sendiri. Iya, saya merasa bahagia sekali malam ini. Saya bukan hanya ditolong, diberi tempat berteduh, diberi minuman dan makanan, tapi saya juga memperoleh pengertian-pengertian baru tentang kehidupan.
Selama ini jiwa saya gersang. Saya terlalu percaya pada kekuatan manusia. Saya terlalu yakin pada kekuatan yang bersifat lahiriah semata-mata. Dan ternyata kekuatan itu sebenarnya hanyalah khayalan belaka. Iya, terima kasih Nyai. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Nyai. Nah, Tuan Dwi Pangga, Tuan sudah sembuh kembali. Tuan dapat meninggalkan pondok kami kapan saja. Tapi hendaknya Tuan berhati-hati. Setelah meninggalkan pondok kami, hendaknya Tuan memperhatikan kesehatan Tuan. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Apakah ada kata-kata saya yang salah? Apakah saya memang harus pergi dari sini? Tuan sudah sembuh kembali. Bukankah Tuan tidak ingin selamanya tinggal di Pasuruan 1? Tuan bisa pergi kemana sesuka hati Tuan. Apakah Nyai mengusir saya? Tuan jangan salah paham. Kami tidak pernah mengusir Tuan. Benar Tuan Dwi Pangga, kami justru menghargai Tuan. Maksud Nyai, Tuan bebas sekarang. Tuan sudah sembuh dan Tuan bebas untuk pergi kemana saja. Mungkin Tuan mempunyai keluarga dan Tuan ingin kembali kepada keluarga Tuan. Atau mungkin Tuan ingin pergi ke suatu tempat. Pokoknya Tuan bebas pergi kemana saja. Benar Tuan Dwi Pangga, Nyai tidak bermaksud mengusir Tuan. Tuan jangan salah paham, jangan salah tangkap. Nyai hanya ingin memberi kebebasan kepada Tuan. Kami semua tidak tahu apa keinginan Tuan, bukan? Tuan Dwi Pangga, ada apa dengan diri Tuan? Mengapa Tuan menangis seperti seorang anak kecil? Baiklah, maafkanlah kalau ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaan Tuan. Maafkanlah saya, Tuan. Iya, saya ini memang tidak pantas lagi tinggal di suatu tempat. Apalagi di pondok Nyai, di desa Pasuruan 1 ini. Semua orang menghargai tempat ini sebagai tempat bermukimnya seorang tabib yang ternama. Baiklah, kalau kehadiran saya tidak diharapkan di sini, saya akan pergi. Saya memang hanya seonggok sampah. Saya seekor anjing jalanan yang sedang terluka parah. Saya pantas dilecehkan orang. Saya pantas direndahkan dan dihina orang. Baiklah, kalau memang Nyai tidak menginginkan saya tetap tinggal di sini, saya akan segera pergi. Saya mohon pamit, Nyai. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, saya minta pamit. Maafkanlah kalau selama ini saya telah mengganggu kalian. Tunggu Tuan Dwi Pangga. Tuan jangan berkata-kata seperti itu. Tak ada di antara kami yang mengatakan bahwa kami keberatan Tuan tinggal di pondok kami. Siapa yang telah mengatakannya? Saya? Bapak Wali Kadep? Atau Bapak Pamintihan? Tak ada siapapun yang berkata begitu. Tuan jangan terlalu berperasaan. Dan kami tidak pernah mengusir Tuan Dwi Pangga. Kami sudah jauh-jauh membawa Tuan ke desa Pasuruan 1. Dan itu kami lakukan sesuai dengan panggilan hidup kami. Kami memang biasa melakukannya. Tidak hanya kepada Tuan, tapi juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuan kemudian kami rawat sampai sembuh. Dan sekarang, apakah tidak wajar kalau kemudian kami memberikan kebebasan kepada Tuan? Kami tidak mungkin menahan Tuan untuk selama-lamanya di tempat ini. Benar seperti apa yang dikatakan Bapak Wali Kadep. Tuan mungkin mempunyai keluarga atau sanak famili. Atau barangkali Tuan ingin pergi ke suatu tempat yang entahlah, kami sendiri tidak tahu.
Tuan bebas. Tuan bebas pergi kemana saja. Tuan tidak harus tinggal di sini, karena Tuan sudah benar-benar sembuh. Apakah ini salah? Apa salahnya, Tuan? Tapi Nyai, kemana saya akan pergi? Apa yang dapat saya lakukan di luar sana? Sekarang ini saya sudah compang-camping. Saya sudah menjadi seorang gembel. Bukan hanya gembel. Saya lebih hina dari seorang gembel. Saya harus berjalan dengan menggunakan sepotong tongkat. Saya tidak dapat melihat lagi dunia ini. Saya harus berjalan dengan meraba-raba. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang manusia buta seperti saya sekarang ini? Belum lama saya tergeletak di pinggir jalan. Saya kelaparan. Saya sakit. Dan saya kelaparan. Saya tidak mampu lagi mencari sesuap makanan untuk diri saya sendiri. Itulah sebabnya saya tergeletak di pinggir jalanan. Dulu memang saya seorang pendekar tangguh. Saya berani menantang dunia ini dengan kekuatan dan ilmu yang saya miliki. Tapi sekarang saya sudah runtuh. Runtuh bagaikan bangunan candi yang diguncang oleh gempa kehidupan. Saya benar-benar sudah hancur, Nyai. Saya tidak akan mampu lagi hidup di tengah-tengah masyarakat bebas. Saya tidak akan berani bersaing dengan orang-orang lain. Saya pasti akan mati kelaparan. Dan saya takut mati kelaparan. Karena itu, Nyai, izinkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya masih mempunyai tenaga sedikit-sedikit. Saya dapat melakukan sesuatu untuk membantu pekerjaan Nyai. Biarlah saya tetap tinggal di sini dan menjadi pelayanmu. Suruhlah saya. Perintahlah saya untuk melakukan apa saja yang sekiranya masih dapat saya lakukan. Saya rela, Nyai. Saya rela melakukan ini semua. Saya rela menjadi pelayan di pondok ini. Saya masih bisa mencuci perabotan dapur. Saya masih bisa mencuci pakaian atau apa saja. Tapi Nyai, biarkanlah saya tetap tinggal di sini. Saya tidak berani hidup di luar sana. Saya tahu hidup di luar sana kejam dan buas. Saya benar-benar bisa mati kelaparan, Nyai. Tuan Dwi Pangga, saya benar-benar tidak menduga bahwa keadaan Tuan separah ini. Iya, Nyai. Beginilah keadaan saya sekarang. Sungguh jauh berbeda dengan keadaan saya beberapa tahun yang lalu. Berbeda seperti bumi dan langit. Sekarang ini saya benar-benar sudah hancur berkeping-keping. Saya menjadi manusia yang tidak ada harganya. Saya tidak laku dijual 10 kepeng pun di pasar. Karena itu, Nyai, izinkanlah saya untuk tetap tinggal bersama Nyai di pondok ini. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya dapat berpakaian ala kadarnya. Tapi saya tidak ingin kelaparan. Sekalipun saya sudah seperti anjing jalanan. Tapi saya tidak ingin mati seperti anjing. Saya mohon, Nyai. Saya mohon Nyai menaruh rasa iba kepada nasib saya. Kalau begitu, baiklah Tuan Dwi Pangga. Tuan boleh tetap tinggal di pondok kami. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih atas kemurahan hati Nyai. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi yang akan membalas budi baik Nyai. Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Bapak Wali Kadep dan juga Bapak Raki Pemintihan sudah mendengarnya sendiri. Tuan Dwi Pangga tidak akan pergi meninggalkan desa Pasuruan 1. Dia bermaksud tinggal bersama kita di pondok ini. Karena itu,
kita harus menerimanya dengan baik. Dan Tuan Dwi Pangga tidak usah berkecil hati. Tuan tidak perlu berputus asa. Tuan dapat terus tinggal di pondok kami. Tuan dapat bekerja apa saja untuk membantu kami. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Demikianlah, Arya Dwi Pangga akhirnya tinggal bersama Maisin di Pondok Tabib Wong. Arya Dwi Pangga bekerja apa saja. Kadangkala dia mengisi tempayan-tempayan air, kadangkala dia membelah kayu bakar di belakang pondok, dan pada saat lain dia menyapu halaman. Arya Dwi Pangga, laki-laki itu benar-benar sudah hancur sekarang. Dia hancur karena perbuatannya di masa lalu. Dia hancur karena terlalu mengagung-agungkan kekuatannya. Dan sekarang tak ada lagi yang tinggal kecuali merenungi perjalanan nasibnya sendiri. Sang Yang Widih, rupanya kau telah memberikan hukuman yang setimpal untuk laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga. Hukum alam kembali berlaku. Hukum alam kembali berbicara. Hati-hatilah, Tuan Dwi Pangga. Parang itu sangat tajam. Bapak Wali Kadep ya. Tuan rajin sekali. Pagi-pagi Tuan sudah mengisi tempayan-tempayan air. Dan sekarang Tuan membelah kayu bakar. Saya menyenangi pekerjaan ini. Walaupun pekerjaan ringan dan kasar, tapi saya senang. Tidak ada pekerjaan yang hina, Tuan. Semua pekerjaan mulia. Asal kita kerjakan dengan baik dan untuk tujuan yang baik. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Ya, Ada satu hal yang saya ingin ketahui. tentang apa, Tuan? Tentang Nyai Paricara. Ada apa dengan Nyai Paricara? Siapa Nyai Paricara sebenarnya, Bapak Wali Kadep? Dia seorang tabib. Dia adalah anak angkat Bapak Wong. Bukan itu maksud saya. Saya ingin tahu asal-usulnya. Apakah Nyai Paricara adalah seorang wanita pribumi? Maaf, Bapak Wali Kadep. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang seorang wanita yang berbudi pekerti demikian luhur. Selama ini saya hanya dapat mendengar suaranya yang lembut, anggun, dan penuh welas asih. Saya ingin tahu sejarahnya. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Wali Kadep keberatan, ya sudah, tidak apa-apa. Untuk apa Tuan Dwi Pangga ingin tahu soal itu? Ya, hanya sekedar ingin tahu saja. Saya tidak mempunyai maksud-maksud yang lain. Ya, sebenarnya ini merupakan rahasia, Tuan. Tapi karena Tuan sudah tinggal bersama kami dan sudah kami anggap keluarga sendiri, baiklah, saya akan ceritakan perihal Nyai Paricara. Arya Dwi Pangga tersentak. Dia merasa sangat lega dan gembira karena Wali Kadep bersedia menceritakan perihal Nyai Paricara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
anak Adam.